5 pemain naturalisasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nomor 1 ada Martin Faiz. Maklok berharap dipanggil Sintayong lagi ke timnas Indonesia dan yakin menang lawan Arab Saudi dan juga Australia. Sintayong butuh pemain ber-EQ tinggi untuk pahami taktiknya di timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebanyak 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Sintayong, dan juga beredar kabar kick-off Piala AFF 2024 yang mengalami kemunduran yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 November hingga 21 Desember menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Mundurnya kick-off Piala AFF 2024 ini karena bentroknya dengan matchday kelima dan juga ke-6 AFC Champions League Elite dan juga AFC Champions League 2 2024-2025. Mundurnya kick-off Piala AFF 2024 berpotensi membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong berubah pikirannya. Awalnya Sintayong berencana menurunkan timnas Indonesia U23 di Piala AFF karena kick-off ajang 2 tahunan ini hanya berjarak 5 hari dari matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jika turnamen benar-benar mundur, sekiranya 16 hari ada potensi Sintayong berubah pikiran dengan mengandalkan para pemain seniornya. Bahkan pelatih 53 tahun ini berpotensi membawa sejumlah pemain naturalisasi yang tak hanya berkarir di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Seperti halnya Jordi Amat. Liga Super Malaysia musim 2024-2025 kemungkinan besar dihentikan ketika Piala AFF 2024 bergulir. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Super Malaysia bersedia melepas para pemainnya ke timnas mereka. Karena itu mungkin Johor Darul Ta'zim juga berpotensi melepas Jordi Amat ke timnas Indonesia. Pengalaman Jordi dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawannya di Piala AFF 2024 nanti. Selanjutnya ada Maklok. Meski Liga 1 2024-2025 tetap bergulir ketika Piala AFF 2024 dimainkan, Maklok berpotensi dibawa Sintayong ke timnas Indonesia. Ketiadaan Ivar Jenner, Tom Hay, dan juga Nathan Joaion di lini tengah timnas Indonesia karena sedang membela klubnya masing-masing di Eropa. Hal ini membuat Sintayong harus memanggil pemain satu ini. 3. Stefano Lillipali. Dengan ketiadaan Rafael Struijk, Ragnar Ormangun hingga Marcelino Ferdinand di lini depan timnas Indonesia membuat Sintayong harus memanggil Stefano Lillipali. Pengalamannya yang pernah membawa timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016 ini sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Selanjutnya ada Justin Hubner. Justin Hubner sendiri hampir pasti gabung ke klub Liga Swedia di sisa tahun 2024 sesuai jadwal Liga 1 Swedia. Kelar membela klub Liga Swedia, Justin bisa sejenak gabung dengan timnas Indonesia sebelum kembali ke Wolverhampton atau lanjut dipinjamkan ke klub lain. Nomor 1 ada Martin Faiz. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Faiz akan menjalani sidang olahraganya pada Kamis 15 Agustus 2024. Jika menang di sidang nanti, kiper FC Dallas itu dapat memperkuat timnas Indonesia pada September 2024. Kebetulan Liga Sepak Bola Amerika berakhir pada 7 Desember atau 2 hari sebelum kick-off Piala AFF 2024. Jadi tidak ada salahnya jika Faiz untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif dan juga mendukung timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung Maklok sangat berharap bisa dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Harapan itu dilontarkan Maklok usai membawa Persib meraih kemenangan atas PSBS Biak dengan skor 1-4 pada laga perdana di Liga 1 musim 2024-2025. Dalam laga itu, Maklok bermain selama 80 menit untuk mengisi lini tengah. Pemain naturalisasi timnas Indonesia bagus dalam pertandingan tersebut sebelum akhirnya digantikan oleh Adam Alis. Maklok sudah lama tidak dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Terakhir kali ia dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada saat melawan Irak dan juga Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maklok tidak dipanggil. Kini ia berharap bisa mendapatkan kepercayaan lagi oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia. Timnas Indonesia menjalani pertandingan tandang dengan melawan Arab Saudi di Stadion Abdullah Sport City pada 5 September nanti. Setelah itu timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 10 Septembernya.
McClough menilai dua pertandingan ini sangat berat. Ia berujar, kami akan menjalani laga yang sangat sulit melawan Arab dan juga Australia. Meski sangat berat, kami ingin menang di sana, kata Marco. Sintayong sendiri dijadwalkan akan mulai mengumpulkan para pemain Indonesia pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda akan menjalani latihan beberapa hari di Jakarta. Setelah itu, timnas Indonesia akan langsung merapat ke Arab Saudi pada 1 Septembernya. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong selalu menuntut pemainnya memahami taktik dan hal tersebut membutuhkan IQ tinggi. Asisten pelatih timnas Indonesia Noparianto menyatakan pentingnya pemain timnas Indonesia memiliki IQ tinggi. Hal itu menjadi salah satu permintaan dari pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Sintayong menginginkan para pemain timnas Indonesia bisa memahami taktik yang ia terapkan serta memahami instruksi dengan benar. Pembahasan ini disinggung oleh Noparianto saat diwawancara oleh podcast bebas di channel Arya Sinulinga. Masalah kecerdasan ini Coach Sintayong memang selalu sampaikan, kata Noparianto. Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang cerdas. Menurut pelatih Sintayong harus punya IQ tinggi karena saat dia menerima instruksi dia paham, kata Noparianto. Noparianto menceritakan sempat di timnas Indonesia memiliki pemain yang memiliki IQ tidak tinggi. Pada akhirnya Sintayong ingin mengecek tingkat kecerdasan para pemain tersebut dan memang tidak termaksud IQ tinggi sehingga Sintayong tidak bisa memberikan instruksi dengan banyak. Nopa berujar, karena analisa pelatih Sintayong saat dia melatih, pernah dia katakan, ya, anak ini seperti IQ-nya rendah, kata Nopa. Dan akhirnya ada beberapa pemain saya yang nggak bisa disebut. Si A misalnya, kita cek IQ pemain tersebut. Setelah dilihat, memang dia masuk di level bawah. Akhirnya memang kejadian, pemain tersebut tidak bisa diberikan instruksi yang sangat banyak, hanya yang simpel-simpel saja, tambah Noparianto. Pada akhirnya pelatih Sintayong juga malah melarang pelatih memberikan instruksi lantaran pemain tersebut tidak benar-benar paham apa yang diminta. Para pemain yang memiliki IQ tidak tinggi cenderung panik ketika mendapatkan arahan dan instruksi yang agak keras dari pelatih.